Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat mengikuti atau melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tuntas tentang refleksi atau disebut juga dengan pencerminan. Ya. Nah, refleksi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pencerminan terhadap sumbu X. Ya, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini titik A, X, Y dicerminkan dengan sumbu X ini bertindak sebagai cermin. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen. Ya, bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Kita lihat jarak dari titik A ke cermin ini itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Ya, sehingga di sini pada koordinat tersebut yang berubah adalah unsur daripada Y-nya saja. X-nya tetap, Y-nya positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Yang jelas Y-nya berubah tanda. Atau dengan kata lain A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen. Ini A aksen ya. Rupa A aksen menjadi X, negatif Y. Jadi bayangannya adalah X, negatif Y. Nah, contoh ya. A 4, negatif 6 dicerminkan terhadap sumbu X maka menjadi A aksen 4,6. Negatif 6 berubah tanda jadi positif 6. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, titik P 9,7 dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan titik P aksen 9, negatif 7. Udah kembali 7-nya berubah tanda jadi negatif 7 sementara yang 9 sebagai unsur pada X tetap. Ya, inilah dia materi tentang pencerminan terhadap sumbu X. Nah, berikut selain sumbu X juga dia ada lagi pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya, segitiga ABC dicerminkan sumbu Y ini yang tegak ini merupakan sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen dan C aksen. Ini bayangannya. Ya. A bayangannya A aksen, B bayangannya B aksen, dan C bayangannya C aksen. Nah, kita ambil misalnya yang titik A. A di sini koordinatnya adalah 1,3. Bayangannya adalah min 1,3. Ya, B, C yang B 1,1 bayangannya adalah min 1,1. C 4,1 bayangannya adalah C aksen negatif 4,1. Jadi yang berubah adalah unsur X-nya, yang positif menjadi negatif X. Ya, kalau tadi pencerminan terhadap sumbu X yang berubah Y-nya Y, sementara pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah adalah X ya. Inilah dia. Nah, contoh A 2,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka tadi kita katakan bahwa yang berubah adalah X ya, maka 2 ini akan berubah menjadi A aksen negatif 2, negatif 5. Kemudian P 9,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menghasilkan bayangan P aksen. Nah, 9 menjadi negatif 9,7. Jadi 9 pada P ini bayangannya menjadi negatif 9. Jadi negatif 9,7. Inilah dia pencerminan terhadap sumbu Y. Selain sumbu X, sumbu Y ada lagi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana garis Y sama dengan X? Perhatikan ini ya. Ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat di sini Y garis Y sama dengan X, ini adalah dia. Ya, garis yang serong seperti ini adalah garis Y sama dengan X. Titik P, X, Y sebagai benda itu akan menggunakan Y sama dengan X sebagai cermin. Maka jarak P, X, Y ke cermin sama dengan jarak dari jarak cermin ke bayangannya P aksen Y, X. Nah, kalau kita lihat koordinatnya A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan A aksen. Ini pakai A aksen ya, Y, X. Jadi posisi X, Y berubah menjadi Y, X. Contoh A 2,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan negatif 5,2. Ya, kemudian titik P 9,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan P aksen 7,9. Jadi posisinya saja ini dirubah ya, dirubah. Ya, sudah ada 3. Kemudian selain Y sama dengan X, ada lagi pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana guys pencerminan garis Y sama dengan negatif X? Ini dia. Jadi garis yang merah ini merupakan garis Y sama dengan negatif X.
ya, Y sama dengan negatif. Nah, kita tengok titik E 5,3 ya, 5,3 dicerminkan terhadap garis ini, maka menghasilkan bayangan E aksen min 3,5. Jadi di sini kalau kita lihat dia setelah dirubah posisinya, tandanya berubah. Jadi A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X sama dengan A aksen negatif Y, negatif X. Ini aksennya negatif Y, negatif X. XY jadi negatif Y, negatif X. Dirubah posisinya, tandanya pun berubah juga. Ya, nah ya. Kemudian kita lihat contoh 2,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, ini dibalik, min 5 2,5 dirubah menjadi min 5,2, tapi tandanya berubah, min 5 jadi 5, 2 jadi negatif 2, yaitu A aksen 5, negatif 2 ya. Kemudian contoh berikut 9,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, dibalik, di posisinya dirubah, tandanya berubah juga, yaitu menjadi P aksen negatif 7,9. Oke, sudah ada 4. Nah, selain itu ada lagi pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya, garis X sama dengan H. Kita lihat di sini X sama dengan H ini seperti ini, X sama dengan 3 bisa, X sama dengan 8, X sama dengan 10. Nah, bendanya X, Y. Nah, jarak dari A titik ini ke X sama dengan H itu sama dengan jarak dari cermin ini ke A aksen. Perubahannya apa? X, Y bayangannya adalah aksen 2H dikurang X, Y. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan A aksen 2H dikurang X, Y. Yang ini dikali dengan 2 baru dikurangkan dengan X ini, baru Y. Berarti yang berubah adalah unsur X saja. Ya, contoh A 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka menghasilkan bayangan A aksen. Nah, 2 ini rumus ya, 2 dikali 4 baru dikurangi 3, 2 kali 4 kurang 3, min 5, yang unsur Y tetap 2 kali 4 kurang 3, negatif 5, 2 kali 4 8, 8 kurang 3 5, berarti hasilnya adalah 5, negatif 5 ya. 5 yang ini diperoleh dari 2 kali 4 8, 8 kurang 3 5, jadi 5, negatif 5. Nah, contoh yang kedua 9,7 dicerminkan terhadap X sama dengan min 3, maka aksen sama dengan 2 dikali min 3, 2 dikali min 3 dikurang 9 nih, 9, 2 kali min 3 dikurang 9, 7, unsur Y nya tetap ya, unsur Y tetap. Jadi 2 kali min 3 min 6, min 6 kurang 9 sama dengan min 15, maka menghasilkan bayangan P aksen min 15,7. Udah ya, udah ada 5. Selanjutnya yang ke-6, Y sama dengan K ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K ya, inilah dia gambarnya. Nah, garis Y sama dengan K ini, inilah dia yang biru ya. Ini bisa Y sama dengan 5, bisa Y sama dengan 10, bisa Y sama dengan 20 dan seterusnya. Kita bikin Y sama dengan 5, bendanya P, X, Y dicerminkan terhadap ini, maka jarak dari benda ke cermin yang biru ini sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Jadi hasilnya adalah P aksen, ini dia, X, 2K dikurangi. Jadi yang berubah adalah unsur Y nya. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, maka yang berubah adalah unsur Y nya X tetap, jadi 2K dikurangi. Nah, jadi diperoleh A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K menghasilkan A aksen ya, pakai aksennya X, 2K dikurangi. Yang K ini dikali dengan 2 baru hasilnya dikurangi dengan Y. Ya, contoh A 3,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, maka menghasilkan bayangan A aksen, 3 nya tetap, maka 2 kali 4 baru dikurangi dengan negatif 5, 2 kali 4 dikurang negatif 5, kurang negatif 5 itu berarti dengan tambah 5 ya. Jadi 2 kali 4 8, 8 tambah 5 13, sehingga menghasilkan bayangan A aksen 3,13, 8 tambah 5 ya, 8 tambah 5 13, jadi 3,13. Selanjutnya P 9,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3, menghasilkan P aksen 9 tetap. Ini min 3 kali 2, 2 kali min 3 kurang 7 di sini, 2 kali min 3 min 6, min 6 kurang 7 sama dengan min 13,
sehingga diperoleh hasilnya P aksen 9, negatif 13. Ya, ini dia. Ya, sudah ada 6 ya, 6 pencerminan yang kita bahas ya. Oke, ini dia kesimpulan daripada semua pencerminan yang kita bahas tadi. Ini ada rumus-rumusnya, bisa dipelajari. Oke, demikianlah materi kita ini. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.